Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya kepada anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggeneng Lamongan yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita yang berkaitan dengan toharoh. Pada pertemuan yang lampau kita sudah membahas mengenai sunnah-sunnah yang terdapat di dalam wudu. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Fasal mertelaaken ing dalem pira-pira perkara kang batalaken wudu, al musammati kang den arani aidon halimale bi asbabil hadasi kelawan pira-pira sebab hadas. Walladzi lan utawi perkara yang wudu yung kitu kang batalake al wudu'a. Batalake apa alladzi al wudu'a ing wudu khamsatu asya'a iku 5 pira-pira perkara. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa membatalkan wudu kita, atau di dalam istilah lain disebut juga dengan hadas. Ya, jadi hadas itu adalah sesuatu yang membatalkan wudu kita. Nah, apa saja itu, Pak? Ya, di sini disebutkan ada 5 ya. Ada 5 hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, ma iku barang kharaja kang metu apa ma minasabilaini saking dalan loro. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik itu jalan tempat kita buang air kecil maupun jalan tempat kita buang air besar. Wasani lan utawi kang pindho annaumu iku turu ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase liyane tingkah wong kang netepaken panggonan lunggune. Nah, untuk yang kedua ini adalah tidur. Ya, tidur ini bisa membatalkan wudu kita. Tapi di sini diberikan catatan bahwasanya tidur yang membatalkan itu adalah tidur yang nyenyak. Itu yang betul-betul tidur loh ya, bukan hanya sekedar ngantuk-ngantuk saja. Benar-benar hilang kesadaran kita. Tapi kalau masih setengah sadar itu masih belum membatalkan wudu. Dan juga ketika tidur itu bukan dalam keadaan yang menetapkan tempat duduk kita di atas ya, tempat duduk kita seperti ini. Misalkan nih, ada orang tidur dengan posisi dia menetapkan 2 pantatnya di atas tempat duduknya. Tidur seperti ini ya, mungkin dengan bersila seperti ini. Kemudian dia bangun dan dalam posisi yang seperti semula. Dia tidak bergeser ke kanan dan ke kiri. Dia masih tetap dalam posisi duduk sama dengan pertama kali dia tidur. Nah, maka tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Ya, ini seumpama yang sering terjadi. Biasanya kalau kita hadir di dalam sholat Jumat, biasanya ada sebagian jamaah itu yang tidur. Ya, tapi meskipun tidur, dia dalam posisi bersila, menetapkan tempat duduknya. Ya, pantatnya ini ditetapkan di atas tempat duduknya, tidak berpindah sama sekali. Nah, dia tidur seperti ini. Maka begitu dia bangun, karena bilalnya sudah mengumandangkan iqomah, nah ini maka dia tidak perlu wudu lagi, karena wudunya masih sah, tidak batal. Kemudian wasalisu lan utawi kang kaping 3 zawalul akli iku ilangi akal bi sukrin kelawan mendem au marodin utawa loro. Perkara yang nomor 3 yang bisa membatalkan sholat adalah hilangnya akal. Hilangnya akal ini nanti bisa karena sebab mabuk. Mabuk itu kan karena mengkonsumsi minuman keras.
atau benda-benda yang bisa menjadikan hilangnya kesadaran. Au marodin, atau karena sakit, ya, jadi sakit yang sampai kemudian menghilangkan fungsi akal sehat kita. Au jununin, nah juga atau karena gila, ya, karena gila, karena punya penyakit kejiwaan, sehingga dia tidak bisa memfungsikan akalnya secara normal. Au igmain, atau karena punya penyakit step atau ayam, ya, jadi karena dia hilang kesadarannya, itu nanti bisa membatalkan wudu. Warabi ulan utawi kang kaping 4 lam surajuli iku gepoke wong lanang almar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya. Perkara yang keempat yang bisa membatalkan wudu adalah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Ya, bersentuhannya itu antara kulit bertemu dengan kulit, ya. Tapi kalau ada penghalangnya, misalkan terkena baju, nah ini tidak membatalkan. Ya, jadi kalau membatalkan itu manakala memang betul-betul bertemu antara kulit dengan kulit, laki-laki dan perempuan. Nah, ini maka dia wajib untuk berwudu lagi karena itu batal. Dan perempuan ini, ya, atau laki-laki ini, antara laki-laki perempuan ini tidak memiliki hubungan mahram. Hubungan mahram ini jangan salah, ya. Hubungan mahram ini adalah hubungan, ya, bisa jadi karena keluarga dekat, misalkan anak kandung, orang tua kandung, kemudian paman, bibi, saudara kandung. Nah, ini adalah orang-orang yang mahram. Mahram itu artinya apa, Pak? Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Ya. Jadi bukan kemudian mahram itu istri kita, suami kita, itu bukan. Mereka itu bukan mahram, ya. Mereka itu adalah pasangan halal. Nah, ini perlu saya luruskan, ya. Kadang-kadang ada sebagian masyarakat itu yang salah kaprah. Jadi yang membatalkan wudu itu manakala bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, termasuk istrinya sendiri, termasuk suaminya sendiri. Ya, ini perlu kita ketahui. Ya, karena mereka bukan mahram. Tapi kalau mahram tidak apa-apa. Misalkan kalian sudah pernah wudu, ya, sudah wudu, kemudian bersalaman dengan ibu Anda, ya, bagi yang laki-laki bersalaman dengan ibunya, bagi yang perempuan bersalaman dengan ayahnya, atau bersalaman dengan saudara kandungnya, dengan pamannya, dengan bibinya, dengan keponakannya. Nah, ini berarti orang-orang yang dalam lingkup mahram yang tidak boleh untuk dinikahi. Nah, kalau sepupu gimana, Pak? Sepupu ini bukan mahram, ya. Sepupu ini sudah ya boleh dinikahi. Jadi kalau kita terkena kulitnya ini sepupu lawan jenis, maka wudu kita menjadi batal. Kemudian wal khamisul utawi kang kaping 5 masuk farjil adami, gepok farjine anak Adam biba tidal kafi kelawan epe-epee wong. Nah, jadi menyentuh kemaluan ini nanti bisa membatalkan wudu, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, ya. Kemaluannya ini bisa kemaluan depan dan kemaluan belakang, ya. Jadi tempat kita mengeluarkan air, gitu, keluar air. Nah, itu nanti bisa membatalkan wudu kita, baik itu nanti punyanya orang dewasa ataupun orang yang masih anak-anak, itu membatalkan. Tapi kalau yang tadi, yang laki-laki perempuan yang bersentuhan, itu hanya terbatas untuk yang sudah dewasa saja. Kalau untuk anak kecil, ya, anak kecil bukan mahram kita ini, anak kecil ini, kita bersalaman, nah, itu tidak apa-apa karena masih kecil, tidak membatalkan wudu. Atau yang sudah tua sekali, ada nenek-nenek yang sudah sangat tua sekali, nah, maka ketika kita bersalaman dengan beliau itu tidak membatalkan wudu kita. Kemudian wa masu halaqati duburihi alal jadid, lan gepok bunderane dubure wong al jadid ing atase kaul kang jadid, ya. Jadi kemaluan itu tadi saya sampaikan, kemaluan depan, ya, dan kemaluan belakang. Ya, baik. Mungkin itu seputar hal-hal yang membatalkan wudu. Ya. Setelah ini akan kita lanjutkan dengan
hal-hal yang mewajibkan untuk kita melakukan mandi besar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, walladzi lan utawi perkara yujibu kang wajibaken apa alladzi al-ghusla ing adus gede sittatu asya'a iku 6 pira-pira siji-wiji. Salah satu utawi telung perkara minha salik saking sita tashtariku iku sekutonan fiha ing dalam salasa arijalu sapa wong lanang wanisa ulan wadon wayan utawi alladzi wayan utawi ya perkara sing batalaken kala wau al iltiqaul khitanaini iku ketemune khitan loro. Nah, jadi begini, hal-hal yang mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar. Yang pertama, ini kan ada 6. Disebutkan di sini ada 6 hal yang nanti mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar. Nah, 3 di antara 6 hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Apa saja Pak 3 ini? Di sini diterangkan, yaitu yang pertama adalah iltiqa'u khitanaini, adalah bertemunya 2 kemaluan. Maksudnya kalau kemaluan laki-laki dan perempuan. Ini bagi yang sudah menikah. Nah, jadi ketika sudah ada hubungan seperti itu antara suami dan istri, ini mewajibkan untuk mandi besar, meskipun nanti tidak keluar air mani atau tidak keluar air sperma. Ya, ini yang pertama, iltiqaul khitanaini, bertemunya dua kemaluan atau alat kelamin. Kemudian yang berikutnya, wa inzalul mani, lan metune mani, ya, keluar air mani dengan sebab apapun itu, ya, baik itu dengan disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik bagi laki-laki maupun perempuan, ya, sama-sama kalau mengalami keluar air mani ini maka mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Kemudian yang berikutnya wal mautu, lan mati, meninggal dunia. Meninggal dunia ini ya wajib untuk mandi besar. Cuma yang mandikan ya bukan jenazahnya sendiri, tapi kan orang lain yang mandikan. Nah, ini bagian yang wajib untuk dilakukan oleh orang-orang yang hidup. Ya, karena orang yang meninggal ini adalah sejatinya dia mengalami hadas besar. Nah, ini 3 hal ini yang terkhusus untuk laki-laki maupun yang perempuan. Nah, kemudian 3 hal yang lainnya ini nanti terkhusus untuk perempuan saja. Wa salah satu lan telung perkara tahtasu kang dadi khusus apa salasa biha kelawan salasa, tahtasu kang dadi khusus biha kelawan salasa anisau sapa wong wadon wa ya dan utawi salasa al haidu iku haid. Nah, 3 hal yang hanya khusus dialami oleh perempuan saja yang nanti mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Yang pertama adalah haid atau menstruasi. Setelah dia sudah selesai dari haid, ya, darah yang keluar itu sudah terputus, kemudian sudah sesuai dengan kebiasaannya dan sudah dipastikan bahwa pada hari itu juga, pada waktu itu juga dia sudah mengalami suci, maka kalau nanti sudah masuk waktu sholat, dia berkewajiban untuk mandi besar dulu sampai dia kemudian dianggap sudah selesai, bersih, suci, lalu dia bisa melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, wan nifasu lan nifas. Ya, kalau nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah dia melahirkan. Nah, orang yang setelah melahirkan itu nanti akan keluar darah. Ini bukan darah haid, melainkan ini darah nifas. Darah nifas itu umumnya keluar itu sampai 40 hari. Ya, 40 hari. Jadi selama 40 hari itu dia tidak berkewajiban untuk melakukan sholat. Ya, itu hari liburnya itu, ya. Sama dengan haid tadi itu. Kalau nifas itu memang umumnya adalah 40 hari dan maksimalnya adalah 60 hari. Kok sampai lebih dari 60 hari, maka pasti ada sebagian itu yang bukan dari darah nifas. Nah, kemudian yang paling sedikitnya berapa, Pak? Untuk yang paling sedikitnya, minimalnya keluar nifas itu adalah sekejap. Jadi ada itu orang yang mengalami nifas itu cuma hanya sekejap. Ya, sekejap entah berapa detik atau berapa menit, kemudian selesai. Setelah itu sudah dinyatakan suci dan berkewajiban untuk melakukan sholat. Nah, kalau haid tadi
Kalau haid itu nanti paling sedikitnya keluar itu adalah sehari dan semalam atau 24 jam. Baik itu nanti secara terus menerus 24 jam itu secara berkesinambungan atau 24 jam itu secara terputus-putus selama tempo beberapa hari. Itu minimalnya. Paling maksimalnya adalah 15 hari. Jadi kalau masih ada darah yang keluar di luar 15 hari itu pasti ada sebagian yang bukan darah haid, ya, entah itu darah penyakit atau darah yang lainnya. Baik, kemudian wal wiladatu lan nglairake. Nah, sebab yang ketiga yang khusus hanya dialami perempuan adalah melahirkan. Setelah melahirkan ini dia itu mengalami hadas, yaitu hadas besar, ya, mewajibkan untuk dia melakukan mandi besar. Kalau memang dia sudah suci, ya, sudah suci itu berarti kan sudah terbebas dari nifas juga. Kalau dia mengeluarkan bayi atau melahirkan, kemudian hanya sekejap saja keluar nifas, ya berarti setelah itu ya dia langsung melakukan mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bagian berikutnya ini adalah tentang fardu-fardunya mandi. Wa faraidul husli lan utawi pira-pira fardune adus salah satu asya'a iku telu pira-pira suci-wiji. An-niyatu rupane niat, wa izalatun najasati lan ngilangi najis ingkana selamun ana apa najasa ala badanihi ing atase badane wong. Nah, ini tata cara kita melaksanakan mandi besar. Nah, di sini terdapat 3 hal yang harus kita lakukan di saat kita melakukan mandi besar. Yang pertama adalah niat. Nah, niat yang harus kita lakukan, yang kita hadirkan ini pada saat bersamaan dengan kita membasuh tubuh kita. Jadi pas pertama kali kita membasuh tubuh kita, ini di samping itu menghadirkan niat untuk melakukan mandi besar. Ya, niatnya bagaimana, Pak? Nawaitul ghuslal akbari, ghuslal akbaro, atau nawaitul ghuslal janabati lirafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Itu kalau melafadzkan niatnya, ya. Tapi kalau misalkan tidak perlu melafadzkan, cukup dalam hati saja saya berniat untuk melakukan mandi besar atau mandi jinabat. Kemudian wa izalatun najasati lan ngilangi najis ingkanat, dan menghilangkan najis. Jadi pada saat kita mau melakukan mandi besar, itu pastikan tubuh kita ini sudah tidak ada najisnya, sudah terbasuh, sudah hilang semua najisnya. Kalau masih ada najis, nah ini masih belum dianggap, ini kita mandi besarnya ini masih belum dianggap dalam pelaksanaan mandi besar itu sendiri. Tapi harus kita hilangkan dulu najis semuanya, baru setelah itu kita membasuhkan air untuk diniatkan mandi besar. Wa isolul ma'i lan nekaaken banyu ila jami'i sya'ri maring sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Nah, syarat yang ketiga, ya, fardu yang ketiga di sini adalah meratakan air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jadi semua tubuh kita ini harus terkena air atau tersiram oleh air sampai kepada lekuk-lekuk yang ada di dalam di telinga kita ini. Nah, ini juga harus terkena air. Rambut-rambut kita semuanya harus juga terkucuri oleh air. Kalau sampai ada sebagian yang tidak tersentuh, terbasuhi oleh air, maka tidak sempurna. Artinya mandi kita ini belum dikatakan sah. Jadi bisa dikatakan sah itu nanti kalau memang betul-betul sudah merata airnya itu semuanya. Nah, kemudian berikutnya wasunanuhu lan utawi sunah-sunai adus gede khamsatu asya'a iku 5 pira-pira suci-suci. Atasmiyatu rupane maca bismillah wal wudu'u lan wudu qablahu ing dalam sadurunge adus wa imrarul yadi lan nglakokaken tangan ala jasadi ing atase jasad wal mualatu lan urut-urut wa taqdimul yumna lan dinginaken anggota kang tengen alal yusra ngerekaken ing atase anggota kang kiri. Nah, ini sunah-sunahnya, ya. Sunah-sunahnya di dalam kita melaksanakan mandi besar ada 5 hal. Yang pertama adalah membaca bismillah. Jadi bismillah dulu sebelum kita mandi. Kemudian wal wudu'u, lalu berwudu dulu. Jadi sebelum mandi kita awali dengan wudu dulu. Setelah wudu selesai baru kemudian kita membasuhkan air. Ya, membasuhkan air ini enggak harus urut dari atas ke bawah, ya. Jadi boleh
bawah ke atas, atau kita menceburkan diri di sebuah kolam yang banyak airnya, itu juga boleh, dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian wa imrarul yadi, menggosok-gosokkan tangan, ya, menjalankan tangan ini, menggosok-gosokkan ke seluruh tubuh kita, ya. Kemudian wal mualatu, dan mengurut-urutkan. Jadi ya jangan kemudian dipisah-pisah, sekarang dibasuh kepalanya, nunggu 1 jam lagi baru dibasuh badannya. Nah, ini kan berarti kan bukan mengurut-urut, ya, berkesinambungan, itu maksud saya, terus menerus. Jadi basuhan yang kita lakukan itu harus disunahkan untuk kita lakukan secara terus menerus. Kemudian yang sunah yang terakhir adalah mendahulukan anggota tubuh yang kanan, baru kemudian yang kiri. Jadi kalau membasuh tubuh ini disunahkan kita untuk mendahulukan sisi kanan terlebih dahulu, dibasahi dulu yang kanan, sisi tubuh kanan kita, setelah itu kemudian yang kiri. Nah, seperti itu sunnahnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, berikutnya kita akan membahas tentang tayamum. Ya, jadi tayamum ini adalah sebagai salah satu alat untuk kita bisa suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tayamum lan utawi tayamum lugatan ing dalam cara lugate al-qasdu iku nyejo. Tayamum secara bahasa itu bermakna bermaksud. Wa syar'an lan ing dalam cara syar'i isolu turabi tuhurin iku nekaaken lebu tohurin kang suci lil wajhi maring wajah wal yadaini lan tangan loro badalan krana dadi ganti an wudu'in saking wudu au ghuslin utawa adus. Nah, jadi secara syarak tayamum itu memiliki makna meratakan debu yang suci untuk wajah dan dua tangan sebagai ganti dari wudu atau dari mani besar. Wa syara itu tayamumi lan utawi pira-pira syarate tayamum khamsatu asya'a iku 5 pira-pira suci-wiji. Wujudul udri rupane anane udur bisa farin kelawan sebab lunga aw maradin utawa sebab lara. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang nanti memperbolehkan kita untuk melakukan tayamum. Nah, di sini disebutkan ada 5. Yang pertama adalah adanya udzur. Jadi memang kita kesulitan dalam mendapatkan air itu. Nah, kesulitan itu ya karena mungkin kita di tengah perjalanan atau karena kita sakit. Ya, kita mencari air kok enggak menemukan, sana kemari kita sudah cek, ya, di area sekitar kita. Ya, kalau di kitab literatur fikih yang lain itu disebutkan sejauh anak panah kalau kita lemparkan yang sudah terhempas dari busurnya. Nah, maka kita wajib untuk mencari air sejauh jarak tempuh anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Jadi harus cari di kanan kiri sejauh itu tadi. Perkiraan anak panah kalau dilemparkan itu kira-kira berapa meter lah. Nah, seperti itu. Kemudian atau karena sakit, ya, orang sakit yang memang tidak memungkinkan untuk berwudu dengan menggunakan air, maka dia nanti boleh dengan cara bertayamum dengan menggunakan debu. Wasani lan utawi kaping pindho dukul waktu sholati iku manjinge waktune sholat. Jadi tayamum itu tidak bisa dilakukan sebelum masuk waktunya sholat. Ini beda dengan wudu. Kalau wudu meskipun sebelum masuk waktunya sholat, ya, kita sudah berwudu, lalu begitu masuk waktu sholat kita masih ada wudu yang tadi itu. Nah, itu masih boleh dipakai. Artinya sholatnya masih menggunakan wudu yang sebelum masuknya sholat, itu boleh. Tapi kalau tayamum tidak boleh. Jadi tayamum itu harus sesuai dengan masuknya waktu sholat yang sekarang ini. Wasalisu lan utawi kang kaping 3 tolabul mai iku nyuprih banyu. Syarat yang ketiga adalah mencari air. Jadi nggak boleh kok tiba-tiba langsung kita pakai debu untuk pengganti dari wudu. Padahal masih ada air. Nah, selama masih ada air di sekitar kita, masih mudah untuk kita jangkau, untuk kita akses, maka kita masih tetap diwajibkan untuk menggunakan air itu.
Kemudian warabi'u lan tawi kaping 4 ta'adzur istimalihi iku angele nggunakaken banyu. Ya, ini misalkan kita kesulitan, sakit nih ceritanya. Ini kalau nanti kita paksakan memakai air, ini bisa menjadikan tubuh kita semakin parah. Ya, akan memperhambat kesembuhan sakit yang kita derita. Nah, maka dalam kondisi seperti itu boleh kita pakai tayamum. Ya, atau bisa membahayakan keselamatan jiwa kita. Nah, itu dulu ada cerita kan sahabatnya Rasulullah ketika beliau mengalami hadas besar, sedangkan beliau itu mengalami luka yang cukup parah, sakit yang cukup parah di bagian kepalanya. Nah, kemudian sahabat ini tanya kepada teman-temannya, adakah kebolehan saya untuk melakukan tayamum? Nah, ini kan dia hadas besar nih, hadas besar. Bolehkah saya ini melakukan tayamum? Kata para teman-temannya tadi itu, nah, tayamum itu setahu kami itu tidak ada untuk yang hadas besar. Akhirnya dia tetap memakai air. Begitu memakai air, ternyata ya matilah dia, meninggal dia. Nah, maka sebetulnya boleh. Jadi sahabat tadi yang teman-temannya tadi itu salah. Ya, harusnya itu tanya ke Rasulullah, ya. Kalau Rasulullah bisa memberikan penjelasan yang lebih tepat, ya, bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas gitu maksudnya. Kemudian wa yuwazuhu lan ora anani puasa ba'da tulabi yang dalam sause nyupre. Kalau memang sudah tidak mampu untuk mencari air, ya, boleh kita menggunakan debu untuk dijadikan tayamum sebagai ganti dari wudu, sebagai ganti dari wudu. Kemudian wal khamisu lan utawi kang kaping 5 aturabu iku lebu atau hiru kang suci. Jadi debu yang kita gunakan itu harus debu yang suci, bukan debu yang tercampur dengan najis. Ya, kalau ada orang sekitar kita yang sakit, kemudian tidak memungkinkan menggunakan air, carikan debu yang dipastikan tidak tercampur dengan najis, tidak ada kotoran hewan di situ. Ya, nah itu harus pakai debu yang suci memang. Yang namanya debu itu kan sesuatu yang bisa berhamburan kan ya. Jadi tidak cukup hanya misalkan kok tanah liat itu tidak bisa. Jadi cari debu yang memang bisa tertabur. Ya, debu bukan yang lain. Pakai bedak gimana Pak? Ya tidak boleh lah. Bedak itu bukan debu. Pakai gamping gimana Pak? Tidak bisa. Karena gamping itu bukan kategori debu. Kalau debu itu kan memang dari tanah, memang murni dari tanah. Kemudian alladzi lahu gubarun, alladzi rupani lebu lahu tetap kedua alladzi gubarun utawi lebu gubar tertabur. Fa in khalatahu mangko lamun nyampuri ing turab jasun apa timah auromlun utawa krikil lam yajus mongko ora wenang apa debu. Kalau debunya itu kemudian tercampur dengan benda yang selain debu, maka kita nggak bisa menggunakan debu itu untuk tayamum. Jadi harus menggunakan yang murni, hanya debu saja. Ini menurut keterangan yang ada di kitab ini. Nah, kemudian ada yang bertanya, Pak, kalau pakai pasir itu gimana Pak? Boleh enggak? Kalau Imam Syafi'i, artinya yang kita jadikan acuan di dalam kitab ini, itu tidak memperbolehkan, ya, karena pasir itu bukan kategori debu. Jadi tidak bisa pasir dipakai untuk tayamum itu. Tapi dari mazhab yang lain itu ada yang membolehkan, ya. Jadi mazhab di luar Imam Syafi'i itu ada yang mengkategorikan bahwasanya pasir itu bisa dijadikan alat untuk melakukan tayamum. Nah, kalau memang kita betul-betul tidak mendapati adanya debu di sekitar kita, adanya cuma pasir, ya sudah pakai pasir itu saja. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk mengikuti full pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, kita bisa pakai pendapat dari imam-imam yang lain. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi pakai pasir, silakan pakai pasir. Ya. Tapi kalau misalkan ada pilihan pasir yang murni dengan pasir yang bercampur debu, maka pilihlah pasir yang bercampur debu. Karena memang Imam Syafi'i itu menganjurkan mewajibkan adanya debu untuk melakukan tayamum itu. Dan ada juga sebagian ashabu Syafi'i, santri-santrinya Imam Syafi'i itu yang menyatakan boleh memakai pasir dengan catatan itu kalau nanti terdapat debu. Ya, itu jadi ranah perbedaan ulama saja. Yang penting kita sudah ada upaya lah ya, ada usaha
untuk bisa melakukan tayamum. Ya, kalau memang tidak ada debu, adanya kok cuma pasir, ya kita pakai pasir itu saja. Karena memang zaman sekarang ini debu itu cukup sulit untuk didapatkan, bahkan lebih relatif sulit didapatkan debu itu daripada air di negeri kita ini loh, di tanah air kita ini. Karena tanah air kita ini kaya dengan air, beda dengan di Arab. Ya. Nah, adapun sebagian saudara-saudara kita, mereka ada yang menggunakan alternatif tayamum itu dengan memanfaatkan debu-debu yang ada di kaca, di tembok, di kursi, di tempat-tempat ya sekitar ruangan yang ada. Itu kalau menurut saya ya, dari apa yang saya pahami dan saya pelajari, kalau memang volume debunya itu banyak, artinya sampai bisa bertaburan, ya itu maka tidak apa-apa ya. Tapi kalau volumenya itu cuma sedikit, debunya itu tidak terlihat apalagi, ya hanya sedikit sekali, nah itu ya tentu tidak bisa kita pakai, ya, karena kan sudah jelas bahwasanya disebutkan di sini lahu bubarun, alladzi lahu bubarun, yang memang harus bertabur gitu ya. Prakteknya sendiri itu nanti harus itu nanti dalam prakteknya sendiri debunya itu kan kita tipiskan, berarti kan memang secara praktek itu debu yang disediakan itu memiliki kadar yang cukup banyak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, baik, untuk berikutnya adalah kita coba praktek tayamum. Jadi kita bayangkan saja di depan kita ini ada debu yang sudah kita siapkan untuk kita tayamum. Ya, baik. Perlu kita ketahui bahwa dalam praktek tayamum ini kita hanya cukup menggunakan dua telapak tangan ini untuk memeratakan debu ke dua anggota tubuh kita, yaitu wajah dan dua tangan kita. Ya, jadi pakai dua telapak tangan ini. Nah, caranya begini. Ini sudah ada debu nih ya. Nah, kita pukulkan kedua tangan kita ke atas debu di depan kita. Kemudian di samping itu, ya pada saat kita memindahkan debu, nah ini kan gini kan ya. Terus kita pindahkan ke bagian wajah kita, ini sambil menghadirkan niat. Jadi letak niat di dalam kita melakukan tayamum itu adalah pada saat kita memindahkan debu dari pukulan pertama kita ini menuju ke wajah. Adapun melafadzkan niat, ya niat untuk tayamum ini, mungkin kalian sudah banyak yang hafal. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat melakukan tayamum untuk mendapatkan kebolehan melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Ya, itu kalau melafadzkannya ya. Tapi kalau niat itu sendiri ya kita hadirkan di dalam hati. Saya berniat melakukan tayamum untuk mendapatkan kebolehan melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Dia, saya ulangi ya. Kita tepukan dua tangan kita. Nah, ini mungkin masih tebal ya debunya. Bisa kita tipiskan dengan cara ditiup atau diketokkan seperti ini. Dan jangan kemudian ketika mentiup ini di atasnya ini, nanti kalau debu ini sudah dipakai, ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi letakkan di sebelahnya atau di tempat yang lain. Ditipiskan. Setelah sudah tipis, kemudian kita usapkan ke wajah kita, mulai dari atas seperti ini. Nah, diratakan ya. Cukup satu kali saja. Kemudian bersihkan sampai betul-betul bersih, biar nanti tidak ada sisa debu yang kita pakai lagi, karena ini nanti statusnya adalah mustakmal sebagaimana air. Nah, jadi kita ratakan. Perlu kita ketahui ya, meratakan debu ke wajah ini ya sama persis dengan pada saat kita berwudu. Jadi batasannya itu adalah tempat keluarnya rambut di samping-samping wajah kita sampai ke geraham sini. Nah, setelah ini sudah bersih, kemudian kita tepuk tangan untuk yang kedua kalinya. Ini saya inikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini debunya masih tebal, kita tipiskan lagi, tiup ya. Kemudian kita mulai dari tangan yang kanan, bagian yang luar. Nah, ini caranya begini ya. Ini kan ada debunya ini. Nah, ini
Usapkan sampai ke bagian pergelangan siku, kemudian diputar ini, kemudian diusapkan di depan begini. Nah, jempolnya ini ketemukan di jempol. Nah, biar merata, jempol kamu jempol ini. Setelah itu selesai, dilanjutkan dengan pengusapan tangan yang kanan ke bagian tangan yang kiri, bagian luar. Nah, mulai dari yang ujung jari diusap terus sampai ke pergelangan siku, lalu diputar begini, diratakan, diusap ke depan, jempol ketemu jempol. Nah, seperti ini biar merata. Nah, sudah selesai, cukup. Nah, seperti itu tata cara untuk melakukan tayamum. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku, siswa-siswa SMP Negeri 1 Karanggendang yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah apa yang bisa kita hadirkan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bisa mendatangkan banyak kebaikan untuk kita, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.